Di sebuah desa kecil, hidup seorang gadis bernama Nadia berusia 19 tahun. Sehari-hari ia dikenal ramah, rajin membantu ibunya yang berdagang kecil-kecilan di pasar, dan pandai menyembunyikan lelah di balik senyumnya. Dari luar hidup Nadia terlihat biasa saja, tenang, sederhana, tanpa masalah. Tapi siapa sangka di dalam dirinya ada badai yang terus mengamuk. Beberapa bulan sebelum tragedi, gosip-gosip kejam mulai beredar di desanya. Hanya karena Nadia sering pulang larut malam sepulang kursus, orang-orang mulai menuduh macam-macam. Dia itu nggak benar, bisik seorang tetangga. Kasihan orang tuanya anak gadis begitu, tambah yang lain. Padahal yang tidak mereka tahu. Setiap malam Nadia bekerja paruh waktu membersihkan warung agar bisa menabung untuk kuliah. Ia memilih diam, menelan semua fitnah karena tahu melawan hanya membuat gosip makin menjadi. Di sekolah, ia juga kerap jadi bahan ejekan. Teman-teman sebayanya merendahkannya karena ia hanya memakai seragam bekas dan sepatu yang sudah usang. Ada seorang lelaki yang sempat dekat dengannya. Tapi setelah Nadia menolak cintanya, ia malah menyebarkan fitnah kejam. Nama baik Nadia semakin hancur. Nadia belajar untuk tetap tersenyum di depan ibunya, namun di balik pintu kamar, ia sering menangis sendirian. Hanya buku hariannya, yang tahu betapa ia lelah dengan dunia yang seolah terus menghukumnya. Malam terakhir sebelum jasadnya ditemukan, Nadia menulis catatan singkat di buku hariannya. Aku ingin berhenti berlari. Maafkan aku bu, aku lelah. Semoga setelah aku pergi, tak ada lagi yang mencibir kita. Pagi harinya ia pergi dari rumah dengan alasan ingin mencuci baju di sungai. Namun Dotsi tak pernah kembali. Warga menemukannya beberapa jam kemudian, terbaring di tepi sungai dengan wajah pucat dan sebuah senyum samar yang menyesakkan hati siapapun yang melihatnya. Ibu Nadia histeris saat melihat jasad putrinya. Tangisannya pecah berulang kali menyebut nama anaknya. Ia merasa gagal melindungi satu-satunya buah hati yang selalu berusaha membuatnya bahagia. Setelah itu gosip pun sirna. Orang-orang yang dulu ringan melontarkan kata-kata kejam kini menunduk. Merasa bersalah, mereka sadar. Ucapan bisa menjadi senjata paling tajam, lebih mematikan dari pisau. Namun kesadaran itu datang terlambat. Satu nyawa sudah melayang, meninggalkan luka abadi bagi keluarganya. Misteri meninggalnya. Nadia bukanlah siapa pelaku yang menghabisinya, melainkan dunia yang terlalu kejam menilainya. Dan bisikan-bisikan tajam yang membuatnya menyerah lebih cepat dari seharusnya. Ia pergi dengan cara yang tragis, membawa luka yang tak seorang pun benar-benar mengerti. Kini setiap kali angin bertiup di tepi sungai, orang-orang seolah masih mendengar bisikan lirih. Kata-kata bisa membunuh. Hati-hati saat melontarkannya.